Jadi kalau dibilang berapa lama, ya setelah saya lulus setelah lulus dari ITB, saya kan bekerja di Loksmawe. Iya. Saya sudah jadi wakil ketua Ikatan Alumni ITB cabang Loksmawe. Oh. Jadi ya dilihatnya itu saya memang merintis karir kalau bilang gitu ya, dari bawah. Sebagai alumni muda saya jadi wakil ketua umum Ikatan Alumni ITB Loksmawe itu tahun 86 sampai 91. Kemudian tahun 92 saya pindah ke Jakarta, saya aktif di Ikatan Alumni ITB Jakarta. Pada tahun 1998 2002 saya sebagai ketua bidang kajian pembangunan ekonomi. Oh. Nah, saya tidak minta, tetapi ketua umum terpilih meminta saya sebagai ketua bidang. Tentu kan saya tidak bisa menolak, karena memang saya ingin mengabdi pada Ikatan Alumni ITB. Pada tahun 2002, periode 2002-2007, itu saya mencalonkan diri. Pada waktu usia saya masih 42 tahun, saya mencalonkan diri sebagai ketua umum Ikatan Alumni ITB. Saya dapat urutan nomor 2, nomor 1 adalah Laksamana Soekardi, pada waktu itu Menteri BUMN, ya. Nah, Laksamana Soekardi meminta saya untuk jadi ketua bidang juga. Ya, saya pada waktu itu saya bilang kan saya sudah, tapi karena dianggap saya representasi dari kelompok Ikatan Alumni ITB yang memang intelektual, ya, saya masuk ke sana. Pada tahun 2007 Pak Hatta Rajasa mencalonkan diri, ya, saya mendukung beliau, diminta lagi jadi ketua bidang bisnis dan teknopreneur. Kenapa? Karena memang sejak tahun 2002 saya mengembangkan konsep teknopreneur. Jadi itu bukan kemauan saya, memang ketua umum yang meminta saya untuk aktif. Nah, sekarang kan saya ingin dong mencapai puncak pengabdian, bukan karir. Jadi saya ingin sebagai ketua umum Ikatan Alumni ITB. Kalau teman-teman Ikatan Alumni ITB mendukung saya terpilih, ya saya berjanji merangkum semua kegiatan yang lalu lebih ditingkatkan lagi. Jadi kalau pada waktu saya di Loksmawe dulu ya, itu dengan teman-teman di sana kita kerjasama dengan PII, misalnya pada waktu itu kita mendukung lah Universitas Malikus Saleh, ya. Terus kemudian pada waktu saya menjadi ketua bidang kajian pembangunan, pada waktu itu ketua umumnya Cacu Sudaryanto almarhum, saya itu mengembangkan konsep redistribusi modal. Karena pada waktu itu kan kita mengalami krisis. Jadi kita langsung ke DPR, kita ke pemerintah, pada waktu itu wakil presidennya Pak Habibie, kita presentasi. Konsep itulah yang kemudian dipakai sebagai konsep restrukturisasi perusahaan-perusahaan dan bank yang ada di BPPN gitu. Kemudian pada waktu saya sebagai ketua bidang informasi komunikasi zamannya Laksamana Soekardi, sekarang masih dilihat tuh www.ia-itb.com, itu saya mendesain dan saya memulai untuk mengembangkan konsep teknopreneur sampai pada Pak Hatta. Saya teruskan konsep teknopreneur ini. Jadi kita punya namanya Teknopreneur Training, Teknopreneur Forum, Teknopreneur Award, majalah Teknopreneur. Bahkan kita membuat modal ventura untuk pembiayaan bagi alumni ITB dan masyarakat yang mengembangkan bisnis teknologi. Itu adalah karya-karya saya selama saya menjadi pengurus. Jadi teknopreneur itu adalah pelaku usaha yang mengembangkan bisnis teknologi. Jadi bisnisnya itu berdasarkan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dia punya core kompetensi, harus punya core kompetensi. Nah, dalam pengembangannya dia mengembangkan inovasi teknologi dan inovasi model bisnis. Kenapa saya buat teknopreneur? Karena pada waktu saya sebagai staf khusus ketua BPPN, saya melihat banyak perusahaan Indonesia yang kolaps karena dia membuat konglomerasi yang terlalu besar, semua lini dia kuasai, tidak mempunyai core competencies. Maka saya menciptakan istilah teknopreneur itu sebagai TESA baru,
bahwa kalau kita berbisnis itu kita harus punya core competencies. Bagi alumni ITB, core kompetensi kita adalah teknologi dan kemudian juga dengan art, karena kita ada jurusan seni rupa. Hal lain ini Pak, selama ini ada yang menilai ya ITB itu mempunyai stigma negatif tertentu gitu Pak. Ini menurut Bapak benarkah, dan Bapak tahu nggak stigma negatif itu apa gitu Pak? Saya sendiri sih tidak mendengar langsung ya suara stigma negatif. Kalau misalnya ada beberapa alumni yang mengatakan itu bukan negatif, tetapi belum dirasakan oleh seluruh alumni. Nah, inilah yang akan saya perbaiki dan saya tingkatkan kalau saya menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni ITB. Nah, mengapa ada yang berpendapat bahwa belum merasakan semua program ITB ini? Karena memang alumni ITB ini tersebar di mancanegara. Jadi ya ada di Indonesia aja, di semua provinsi ada. Jadi kalau kita lihat misalnya profesi yang terkait dengan sumber daya alam, ada geologi, geofisik, geofisika meteorologi, oceanografi, teknik perminyakan, tambang, itu pasti bekerja pada awalnya adalah di daerah-daerah yang remote, sehingga mereka susah mengikuti kan. Nah, kemudian kalau kita lihat angkatan saya misalnya tahun 78 itu boleh dibilang 30% nyebar di mancanegara karena mereka dulu bekerja di industri pesawat ya. Pada waktu PTDI declining, mereka bekerja di Boeing, di Seattle, ada yang bekerja di Brazil, Embraer, ada yang bekerja di Kanada, Bombardier, ada yang bekerja di Inggris, Airbus, di Jerman, di Prancis. Nah, inilah yang membuat Ikatan Alumni ITB harus paham bahwa anggotanya itu tersebar dan kita harus membuat program yang memang bisa menyentuh semua alumni ITB di berbagai daerah dan pelosok dunia. Kalau mendapatkan proyek memang tidak, paling tidak saya ya. Saya tidak mencari proyek dengan memakai relasi dari Ikatan Alumni ITB. Memang ada beberapa suara bahwa Ikatan Alumni ITB ini ketua umumnya selalu menjadi atau menteri gitu. Iya. Ya itu menurut saya sih wajar-wajar saja, karena kalau dia sebagai menteri pasti lebih mudah dikenal kan. Untuk memperkenalkan diri kan tidak gampang dengan alumni ITB yang terserak begitu. Dan cara pemilihan ketua umum Ikatan Alumni ITB kan one man one vote. Jadi ini memang hanya Ikatan Alumni ITB yang melakukan seperti itu. Setahu saya alumni lain tidak melakukan one man one vote. Nah, ini yang membuat ada penilaian seperti itu. Tapi menurut saya tidak sepenuhnya benar. Ya bisa saja ada yang pengurus mempunyai maksud dan ide seperti itu, tetapi itu bukan mayoritas di kalangan pengurus. Jadi kalau 1-2 orang ya kita tidak bisa mencegah bahwa orang punya interest gitu ya. Tagline kampanye Bapak mempunyai satu kata kunci yang menarik Pak, terdepan. Bisa dijabarkan nggak Pak? Jadi saya kenapa harus terdepan gitu Pak? Saya menyampaikan itu ayo menjadi terdepan karena memang mahasiswa ITB itu seluruhnya, saya katakan begitu, adalah juara-juara di SMA-nya. Ya, kemudian pada waktu di ITB mereka mengalami kondisi untuk melakukan tugas-tugas yang sangat berat gitu. Dan mereka memang kader-kader yang unggul, mahasiswa yang unggul yang pada waktu jadi alumni pun harus tetap unggul. Nah, ini yang saya bawa semangat dari anggota Ikatan Alumni ITB bahwa kita-kita ini adalah orang-orang yang terpilih yang mendapatkan kesempatan pendidikan tinggi sains, teknologi, dan seni di ITB. Kita harus terdepan. Terdepan dalam apa? Bukan kita menyombongkan diri, tidak. Tapi kita harus menjadi terdepan dalam pionir, baik untuk alumni ITB, untuk ITB, dan untuk bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama, visi saya itu sebetulnya menciptakan masyarakat Indonesia
yang sejahtera, kreatif, inovatif. Jadi saya contain itu dalam istilah inovasi. Apa itu inovasi? Inovasi adalah inovasi berbasis kebudayaan Indonesia. Jadi kalau alumni ITB itu kan pertama mereka bekerja sebagai staf pengajar, dosen. Yang kedua, dia sebagai pegawai negeri, bekerja di struktur kepemerintahan. Yang ketiga, di perusahaan swasta. Yang keempat, mereka sebagai pengusaha. Itu yang saya katakan sebagai technopreneur. Jadi kalau alumni ITB sebagai pengusaha, saya definisikan sebagai technopreneur. Dan sekarang banyak juga yang masuk sebagai pekerja sosial. Di sini baik di LSM, non-government organization, maupun sebagai politisi. Jadi ada 5. Nah, 5 ini mereka harus menjadi terdepan dalam inovasi. Jadi kalau mereka sebagai dosen, mereka harus mengembangkan inovasi. Ilmu, sains, teknologi, dan seni, apa yang harus dikembangkan di ITB agar membangkitkan inovasi yang basisnya kebudayaan Indonesia. Ya, kalau misalnya kita bergerak dalam bidang energi yang memanfaatkan sumber daya alam Indonesia, atau energi renewable yang memanfaatkan juga sumber daya alam di Indonesia. Kalau bergerak dalam pertambangan, harus mengelola pertambangan dengan inovasi yang menghasilkan efisiensi tinggi tapi tidak merusak lingkungan. Visi saya telah menciptakan jaringan kerja atau networking di kalangan alumni ITB dengan ITB, dan antar perguruan tinggi, alumni perguruan tinggi Indonesia. Jadi keinginan saya, Ikatan Alumni ITB terdepan dalam membangun jaringan kerja kaum profesional. Ini penting sekali karena bangsa Indonesia sekarang dalam posisi crossroad, di simpang jalan. Kebudayaan apa yang harus kita kembangkan? Strategi makroekonomi apa yang harus kita kembangkan? Sampai kepada strategi mikroekonomi yang menyangkut mengenai industri, pertambangan, jasa. Terus kemudian bagaimana menurunkan tingkat kemiskinan dan membuka lapangan kerja. Ini butuh dukungan dari kaum profesional yang interest mereka adalah untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, bukan untuk kekuasaan. Memang kalau kita lihat kan kita berangkatnya kan Ikatan Alumni ITB ya tentu kepada anggota. Hanya yang perlu dipahami juga bahwa program yang ditujukan kepada anggota Ikatan Alumni ITB itu memberi impact positif kepada ITB dan bangsa dan negara. Contohnya misalnya, saya mengembangkan program pendidikan teknopreneur, pelatihan teknopreneur. Teknopreneur ini menghasilkan bisnis teknologi. Kita danai dengan modal ventura. Teknologinya dan kreatif idenya itu dari ITB. Berarti kan ITB hasil risetnya bisa ditangkap oleh alumni ITB yang ada di masyarakat, membuat satu perusahaan yang tadinya hasil riset invention dikemas menjadi satu produk, dideliver kepada masyarakat. Jadi alumni dapat, ITB dapat, masyarakat dapat. Nah, kalau kita integrasikan secara nasional, makanya kan merupakan gelombang peradaban baru di Indonesia, bahwa bangsa Indonesia itu akan masuk kepada innovation driven. Innovation driven itu adalah ekonomi dibangun oleh inovasi, bukan sekedar kita mengimport barang-barang dari Cina, dari Singapura, dari Malaysia, dari Eropa, dari Amerika, tapi kita create value-nya itu di Indonesia, sehingga nilai tambahnya harus dihasilkan di Indonesia. Jadi kalau kita lihat sekali lagi program saya adalah di-create oleh alumni ITB untuk alumni ITB, tetapi bisa menguntungkan, bermanfaat bagi ITB dan bangsa dan negara. Memang sesuatu yang menurut saya tidak baik, dan saya rasakan pada waktu tahun 2002. Karena waktu itu kompetitor saya Menteri BUMN, saya tahu persis mereka memobilisasi. Cara memobilisasi itu menjanjikan jabatan atau memberikan punishment kalau dia tidak mengikuti. Ini cara-cara yang tidak baik dan saya tidak melakukan itu. Dan kami harapkan dalam kesempatan ini calon-calon yang lain yang punya kekuatan itu kan calon Sumaryanto dan
Hermanto Dardak karena dia wakil menteri PU, yang satu deputi BUMN. Dan tadi kita sudah lihat panitia membuat satu pernyataan gitu, yang intinya adalah sebetulnya jangan melakukan hal-hal seperti itu. Dan yang harus diingat satu lagi ya, kenapa sih saya mau maju ketua Ikatan Alumni ITB? Karena pada waktu mahasiswa ini saya aktivis. Dari sejak tingkat 1 sampai saya lulus itu tidak pernah berhenti saya aktif di kegiatan mahasiswa. Dan pada waktu itu kita mengembangkan values, tata nilai. Values mahasiswa ITB dan sekarang alumni ITB itu apa? Yang pertama tadi, mental juara, mental pionir, mental terdepan. Tapi harus diimbangi dengan kerjasama. Jadi alumni ITB itu harus mempunyai sifat membuka diri untuk bekerja sama. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah sifat untuk melakukan inovasi terus-menerus. Nah, kalau kita cuma melakukan mobilisasi kan tidak memenuhi sifat ketiga ini. Pertama, dia takut, berarti hanya mengandalkan power dia, bukan kekuatan intelektual dia. Yang kedua, bagaimana akan tercipta inovasi kalau pendukungnya dia paksakan gitu. Dengan menawarkan janji-janji jadi komisaris di BUMN atau janji-janji bahkan punishment akan di fit and proper gitu kan, itu tidak baik. Dan saya yakin calon-calon di Ikatan Alumni ITB ini tidak melakukan. Dan kalau tidak melakukan, kalau toh melakukan, saya yakin alumni ITB tidak akan terpengaruh oleh itu. Dan saya himbau alumni ITB, terutama yang muda, berpikirlah secara bebas, karena ini kita adalah laboratorium demokrasi. Yang ingin kita tunjukkan pada alumni dan masyarakat adalah alumni ITB itu inovator dalam berdemokrasi.